Dalam satu keluarga, dua nama besar lahir dari tanah yang sama, Sulawesi Selatan. Mereka tak hanya saudara ipar, mereka adalah dua pejuang yang mengukir sejarah dengan cara berbeda. Yang satu menjaga gawang Indonesia di Olimpiade, lalu menjaga presiden dari ancaman maut. Yang satu memimpin operasi-operasi besar yang menentukan arah Republik. Mereka adalah Maulwi Saelan dan Jenderal Muhammad Yusuf. Cerita ini dimulai di Makassar, 1926. Di sebuah rumah sederhana, lahirlah seorang anak bernama Maulwi. Sejak kecil, ia punya impian sederhana, bermain sepak bola di Olimpiade. Impian itu tumbuh setelah ia menonton film dokumenter Olimpiade Berlin 1936. Ia ingin berdiri di lapangan hijau, membela merah putih, dan membawa kebanggaan untuk Indonesia. Tapi sejarah tidak pernah memilih keinginan. Sejarah menulis jalannya sendiri. Ketika Jepang datang, sekolah HBS tempat Maulwi belajar ditutup. Hidupnya berubah. Cita-cita yang dulu sederhana kini terkubur oleh deru perang. Ia tak lagi memikirkan bola. Ia harus memikirkan kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun di Makassar proklamasi itu hanyalah kabar jauh. Belanda dan Inggris datang kembali. Kota ini bergolak. Dan Maulwi, pemuda berusia 19 tahun, memutuskan bergabung dalam barisan pejuang. Bersama Walter Monginsidi dan Andi Sose, ia mendirikan Laskar Harimau Indonesia. Mereka bersenjatakan senapan tua, bahkan bambu runcing, melawan pasukan modern Inggris dan Belanda. Salah satu pertempuran terjadi di Hotel Empress, Makassar. Maulwi memimpin serangan. Di seberang sana, berdiri seorang perwira Inggris bernama Kapten Zia-ul-Haq, kelak menjadi Presiden Pakistan. Ironi sejarah, di hari itu mereka berhadap-hadapan sebagai musuh. Pertempuran itu gagal, Maulwi ditangkap. Di penjara ia kembali bertemu Walter Monginsidi. Sementara kakaknya, Emi Saelan, memilih mati heroik dengan meledakkan granat di tangannya, menewaskan dirinya dan beberapa serdadu KNIL. Darah keluarga Maulwi telah tertulis untuk Republik ini. Di sisi lain, seorang pemuda bernama Muhammad Yusuf, lahir 2 tahun setelah Maulwi, juga sedang berjuang. Ia ikut bergerak bersama Andi Abdullah Bau Masipe melawan Belanda dan Inggris. Ia menyaksikan pembantaian Westerling yang merenggut ribuan nyawa di Sulawesi Selatan. Mereka adalah generasi yang tumbuh dalam darah dan api. Setelah bebas dari penjara, Maulwi hijrah ke Jawa. Ia masuk Tentara Rakyat Indonesia, Cikal Bakal TNI. Pangkatnya, Letnan 1. Ia bertempur di Sidobunder, Karanganyar, dan bergerilya di Gunung Kawi Selatan. Di medan itu, ia belajar arti pengorbanan, arti kehilangan, dan arti setia pada janji merdeka atau mati. Ketika perang usai, Indonesia berdiri di panggung dunia, dan Maulwi kembali pada mimpi lamanya. Sepak bola, ia bergabung dengan tim nasional Indonesia. Tahun 1956, ia memimpin Merah Putih di Olimpiade Melbourne. Di sana, ia dan kawan-kawan membuat sejarah, menahan imbang Uni Soviet 0-0, raksasa sepak bola dunia. Diraih tim sepak bola Indonesia pada tanggal 29 November tahun 1956. Pengunduran diri Taiwan dan Vietnam menyebabkan kesebelasan Indonesia melaju ke babak perempat final dan langsung menghadapi tim tangguh Rusia.
Di bawah asuhan pelatih Tony Poganik, Indonesia menerapkan permainan bertahan. Hasilnya, Indonesia menahan imbang Rusia 0-0, sekalipun sudah diperpanjang 2 kali 15 menit. Dunia tersentak dengan prestasi Indonesia. Kebanggaan ini terus menetap sekalipun 40 jam kemudian dalam pertandingan ulangan Indonesia kalah 0-4. Sebuah sejarah manis ditorehkan kesebelasan Indonesia di Olimpiade Melbourne. Indonesia kalah 0-4 di laga ulang. Tapi hasil imbang itu cukup menggetarkan dunia. Sebuah prestasi emas yang tak pernah terulang. Itulah Mauluy Sailan. Dari gerilyawan hutan menjadi kiper legendaris Olimpiade. Setelah sukses di lapangan hijau, Mauluy kembali ke militer. Ia menjadi wakil komandan resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden. Ia setia pada Bung Karno, siap mati demi presiden. Lalu datang malam itu, 30 September 1965. Letkol Untung, salah satu perwira Cakrabirawa, memimpin penculikan para jenderal. Mauluy Sailan, ia sedang mengawal Soekarno. Ia tidak tahu rencana gelap itu. Ia berada di Halim bersama presiden ketika darah para jenderal tumpah di Jakarta. Hari Jumat, 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan Gerakan 30 September. Sedangkan Presiden Soekarno selamat dalam lindungan Gerakan 30 September. Juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menjadi sasaran tindakan Dewan Jenderal ada dalam lindungan Gerakan 30 September. Dewan Jenderal adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA dan waktu belakangan ini sangat aktif, terutama dimulai ketika Presiden Soekarno menderita sakit yang serius pada minggu pertama bulan Agustus yang lalu. Harapan mereka bahwa Presiden Soekarno meninggal dunia sebagai akibat dari penyakitnya tidak terkabul. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan atau Machtvertoon pada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober yang akan datang, dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dengan sudah terkonsentrasi kekuatan militer yang besar ini di Jakarta, Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan untuk mengadakan KUP sebelum 5 Oktober 1965. Untuk mencegah kup kontra-revolusioner inilah yang mendorong Letnan Kolonel Untung mengadakan Gerakan 30 September yang ternyata berhasil dengan baik. Menurut keterangan yang didapat dari Letnan Kolonel Untung, Komandan Gerakan 30 September, gerakan ini semata-mata gerakan dalam Angkatan Darat yang ditujukan kepada Dewan Jenderal yang telah berbuat mencemarkan nama Angkatan Darat yang bermaksud jahat terhadap Republik Indonesia dan Presiden Soekarno. Letnan Kolonel Untung pribadi menganggap gerakan ini adalah satu keharusan baginya sebagai warga Cakrabirawa yang berkewajiban melindungi keselamatan Presiden dan Republik Indonesia. Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia yang ditujukan kepada kaki tangan dan simpatisan-simpatisan Dewan Jenderal yang ada di daerah-daerah. Menurut keterangan Komandan Gerakan 30 September, sebagai follow-up tindakannya akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia di pusat, sedangkan di daerah-daerah akan dibentuk Dewan Revolusi Provinsi, Dewan Revolusi Kabupaten,
Dewan Revolusi Kecamatan, dan Dewan Revolusi Desa. Anggota-anggota Dewan Revolusi itu akan terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung gerakan 30 September tanpa reserve. Partai-partai, ormas-ormas, surat kabar, majalah-majalah dapat meneruskan kegiatannya asal dalam jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi Indonesia. Dewan Revolusi yang akan dibentuk oleh gerakan 30 September akan dengan konsekuen melaksanakan panca azimat revolusi, melaksanakan ketetapan-ketetapan MPRS, putusan-putusan DPR GR, dan putusan-putusan DPA. Setelah peristiwa kudeta yang gagal itu, Cakrabirawa dibubarkan. Maulwi Sailan ikut terseret. Ia dipenjara 5 tahun, tanpa pengadilan, tanpa kesalahan yang terbukti, hanya karena ia setia pada Soekarno. Di sisi lain, iparnya, Muhammad Yusuf, melangkah ke puncak karier. Ia terlibat operasi Trikora, merebut Irian Barat. Ia ikut Dwi Kora, konfrontasi Malaysia. Setelah J30S, Yusuf menjadi figur penting yang menengahi antara Soekarno dan Soeharto. Ia menjaga agar negeri ini tidak tenggelam dalam perang saudara. Pada tahun 1978, Muhammad Yusuf menjabat Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI. Ia dikenal sebagai jenderal sederhana, dekat dengan rakyat. Dua jalan berbeda, satu tujuan, menjaga Republik. Sementara itu, Kolonel Maulwi Sailan, sang pengawal presiden yang setia, menghabiskan masa tuanya di dunia pendidikan. Ia mendirikan Yayasan Siva Budi, mendirikan sekolah, menanamkan nilai yang ia pelajari di medan perang, kejujuran dan cinta tanah air. Ia wafat pada 10 Oktober 2016. Cuma sekarang bisa ditambahkan dengan bahwa ini sarana karakter building. Karena di situ ada hal-hal yang memerlukan seperti kejujuran, disiplin, amanah, kepercayaan, plus etika pergaulan. Karena kita bergaul dengan intern kita di Indonesia dan keluar negeri kan. Jadi kita harus tahu etika mereka dan sebagainya. Itu menjadi masuk itu adalah karakter buildingnya. Ya. Jenderal Muhammad Yusuf, sang panglima, berpulang lebih dulu pada 2004. Ia meninggalkan warisan tentang loyalitas dan integritas di tubuh militer. 2 nama, 2 jalan, 1 ikatan darah, 1 Indonesia. Inilah kisah Maulwi Sailan dan Jenderal M. Yusuf, 2 ipar yang menulis sejarah dengan tinta pengorbanan.